ARV first line ya, itu akan dimulai pada seorang yang baru akan mulai pengobatan dengan ART ya. Tidak banyak antiretrovirus yang ada di Indonesia. Kita hanya mempunyai 6 jenis ARV ya. Jadi kalau yang dipakai untuk first line biasanya 5 macam ya. Itu berupa sidofudin, lamivudin, kemudian nevirapin, efavirenz, dan yang terakhir kita mempunyai adalah tenofovir ya. Di samping itu untuk second line kita akan memakai lopinavir. Untuk first line biasanya kita memilih di antara 5 tersebut ya. Kombinasinya biasanya adalah 2 dari golongan nucleoside reverse transkriptase inhibitor dan 1 non nucleoside. Jadi biasanya kombinasinya adalah sidofudin, lamivudin, dan efaviren atau sidofudin, lamivudin, nevirapin ya. Atau sekarang kita bisa memakai tenofovir, lamivudin, dan nevirapin, atau tenofovir, lamivudin, dan efaviren ya. Mungkin Anda pernah mengetahui ada obat yang namanya stafudin. Sekarang persediaannya sudah dikurangi, hanya menghabiskan stok saja karena banyak yang mengalami efek samping ya, sehingga obat ini lama-kelamaan akan ditarik dari peredaran ya. Sebenarnya perlu saya tambahkan, banyak juga mereka yang sangat merasakan manfaat daripada stafudin, tapi ini adalah satu kebijakan umum, policy daripada WHO dan pemerintah Indonesia termasuk melakukan hal tersebut. ARV first line sebaiknya dipertahankan selama mungkin ya. Kita harus ingat bahwa kita tidak terlalu banyak punya pilihan. Oleh karena itu penggunaan ARV dengan kedisiplinan, tepat waktu, dan meniadakan keluhan-keluhan efek samping yang ringan-ringan ya. Karena efek samping yang ringan umumnya itu bersifat temporer, sementara saja, dan dalam 2 minggu atau 3 minggu efek itu akan hilang ya, dan Anda akan merasakan manfaat yang benar-benar baik ya. Namanya saja first line, memang dia obat pilihan yang pertama, yang paling bagus ya, karena Anda mungkin sudah tahu bahwa jumlah pilnya tidak terlalu banyak, besar pilnya juga tidak besar ya. Itu obat yang first line. Kemudian kalau ternyata Anda tidak berhasil diobati dengan first line, apakah mungkin Anda tidak disiplin, tidak tepat waktu minumnya, sering-sering lupa minumnya, atau mungkin terputus obat itu? Anda merasa sudah sehat, Anda tidak mengambil obat, ini satu sikap yang tidak kita inginkan. Maka Anda akan bisa kebal, yang disebut drug resistant. Jadi obat-obat itu akan tidak mampu untuk mengobati HIV ya. Pada keadaan demikian itu biasanya diperiksa ya secara klinis namanya, apakah berat badan atau kondisi tubuh Anda menurun ya, atau bisa pemeriksaan CD4 yang menunjukkan penurunan ya. Tadinya sudah meningkat sampai ke normal, kemudian menurun lagi sampai ke keadaan awal, atau jumlah virus atau viral load yang sudah tidak terdeteksi tadinya tiba-tiba kemudian muncul lagi ya di dalam darah ya, diperiksa lebih daripada 5.000 sel per mililiter, itu sudah dikatakan Anda resisten. Kalau sudah demikian kondisinya, Anda akan dirubah pengobatannya. Di sini akan mulai dimasukkan obat protease inhibitor. Tapi perlu diketahui di Indonesia kita baru mempunyai satu jenis protease inhibitors yang namanya
Aluvia, mungkin teman-teman mengetahui, atau sebenarnya isinya adalah satu lopinavir boosted ritonavir, lopinavir ritonavir, ya. Itu secara umum dikenal di sini di Indonesia sebagai Aluvia. CD4 itu perlu diperiksa, viral load juga perlu diperiksa. Tapi Anda paham bahwa CD4 mungkin bisa dites, dilakukan setiap minimal 6 bulan sekali, ya. Untuk di Rumah Sakit Sanglah biayanya sangat rendah sekarang, ya. Mungkin sekitar 25.000, mungkin naik sampai 100.000, tidak lebih daripada itu. Tetapi viral load itu masih cukup tinggi, dan pemeriksaannya untuk pemeriksaan rutin kita tidak bisa melakukan di Rumah Sakit Sanglah, masih harus dikirim ke Jakarta. Jadi pemeriksaan viral load masih mahal, mungkin lebih dari 1 juta rupiah untuk yang di Bali. Di tempat-tempat lain seperti di Jakarta katakanlah mungkin sudah bisa diturunkan, tapi tetap akan diupayakan supaya ada pemeriksaan viral load dengan biaya yang lebih murah, walaupun sekarang belum kita punya yang murah tersebut. Viral load sebaiknya diperiksa ya minimal lah setahun sekali, ya. Kalau bisa pada awal penggunaan ARV itu diperiksa viral load, tapi harus diakui sampai sekarang jarang sekali yang bisa memenuhi permintaan ini, pemeriksaan viral load sebelum memulai ARV. Padahal ini sebenarnya sangat penting sekali untuk kita, tetapi kita maklum bahwa itu biaya terlalu mahal. Jadi diulang setiap tahun sekali kalau bisa, untuk menilai, ya, apakah obat-obat yang dipakai baik first line ataupun second line itu masih berkhasiat secara efektif.